Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup merugikan di semua sendi kehidupan. Mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, dan yang cukup dirasakan pengaruhnya, yaitu pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang mulai melakukan PHK terhadap pegawainya. Banyak masyarakat kini yang memulai menjalani wirausaha untuk melanjutkan roda perekonomian. Namun, tentu tak mudah untuk menjalankannya. Sangat beralasan, mulai dari permodalan hingga ilmu-ilmu yang harus dikuasai atau dipahami mengenai berwirausaha agar dapat dijalankan dengan baik. Di tengah situasi yang tak menentu, ekonomi yang lesu, hadirnya program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW di tahun 2020 membuat harapan akan perbaikan ekonomi muncul kembali. PKW atau Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha merupakan salah satu program pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya mengembangkan jiwa kewirausahaan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran keterampilan dan pendampingan usaha agar dapat berusaha secara mandiri atau berkelompok. PKW adalah suatu program pendidikan kewirausahaan yang ditujukan kepada para calon wirausaha yang tentu saja telah terpilih. Tujuan daripada program ini adalah untuk mendidik atau memberi pendidikan atau pengarahan kepada calon wirausaha untuk melakukan usaha mandiri di bidang yang telah dilatihkan, yaitu bidang tata boga. Program ini terselenggara atas kerjasama dari Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembukaan program PKW 2020 dimulai dengan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan termogan, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer. Lalu pembukaan program PKW dihadiri oleh penilik yaitu Ibu Ois, Ketua UMKM Cisalak Pasar, Bapak Munasik, dan Kasipaudik Mas Kota Depok yaitu Bapak Bambang Pramudiono yang hadir secara online. Program PKW dijalankan dengan sistem semi-online, yaitu dihadiri 50% dari total keseluruhan peserta secara luring dan sisanya mengikuti secara daring. Materi yang dibawakan pada PKW terdiri dari 30% teori dan 70% praktek. 3 instruktur berpengalaman sebagai pengajar tata boga. Penyelenggaraan program PKW dimulai pada bulan September hingga November 2020. Pada saat teori, materi pertama yang disampaikan adalah hygiene dan sanitasi yang mana dibawakan oleh instruktur hospitality, Ibu Komaria. Dalam dunia tata boga, mengenal dan mempelajari hygiene dan sanitasi sangatlah penting mengingat usaha bidang makanan sangat memperhatikan kebersihan serta K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada teori motivasi perubahan mindset yang dibawakan oleh Ibu Purwaningsih Sardewi. Pentingnya teori motivasi berupaya mengubah mindset pekerja menjadi pengusaha mandiri. Serta pemasaran produk oleh Ketua UMKM Cisalak Pasar, Bapak Munasik, yang mendampingi peserta PKW saat perintisan usaha. Beralih ke praktek. Inilah gambaran para peserta PKW saat sedang praktek bersama para instruktur. Menu yang dihadirkan pada program ini meliputi gyoza, banana knasprik, rice bowl, aneka minuman mocktail seperti dalgona dan mojito, serta rainbow chocoball. Turut hadir para instruktur yang mendampingi peserta PKW sejumlah 3 orang, antara lain Chef Harso,
Chef Taufik, dan Chef Jonathan. Setelah beberapa minggu, para peserta menyelesaikan praktek memasak. Tibalah saatnya para peserta PKW mempresentasikan konsep atau branding dari usaha mereka secara berkelompok. Dipegang oleh Salsa Duniati. Order Bu. Di sini ada nasi juga. Kalau cilok itu yang bagian basahnya. Tapi kalau sudah laku keras akan dicetak tuh kemasannya di dalam kemasan. Jadi nggak akan pesen stiker lagi. Kalau sudah terkenal kudapan gangsta, wah cetaknya itu kayak. Kelompok pertama dengan nama kudapan gangsta dengan menu unggulannya yaitu gyoza dan banana knasprik. Ya, dirinya saya di sini, saya Ananda Rizka Aziza, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan proposal bisnis dari usaha yang akan kami buat. Adapun proposal bisnis kami judulnya Teras Kue. Terasku. Iya, Terasku. Terasku, ya. Jadi pesanan seperti ini. Teh. Kue. Iya. Itu harus ada. Iya. Kalau kerja sebagai tim ya. Iya. Tapi kalau kamu bikin resto sendiri, kafe sendiri, sederhana cukup. Misalnya ini Mbak Ibu bisa. Kelompok kedua dengan nama Terasku yang memiliki menu rice bowl. Kelompok 3 dengan nama Derajaf yang memiliki menu mojito. Dan kelompok 4 dengan nama Ayam Geprek Idola. Proses pembuatan booth yang didampingi oleh UMKM Cisalak Pasar. Setelah pemesanan booth dan banner, selanjutnya peserta PKW berbelanja peralatan memasak untuk menunjang kebutuhan usaha mereka. Dan berikut kegiatan rintisan usaha yang dijalankan oleh masing-masing kelompok. Berkolaborasi dengan UMKM Cisalak Pasar dalam merintis usahanya, setiap kelompok diberi booth dan banner atas nama brand mereka yang sudah terkonsep di awal agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian, mereka juga diberi tempat untuk menjajakan produk mereka. Salah satunya seperti contoh berikut ini. Berkat kerjasama dengan Yayasan Baitul Basir, beberapa kelompok mendapatkan lapak untuk berjualan agar dapat menjajakan produknya saat bazar di minggu pagi. Tidak hanya sampai di situ saja, untuk dapat memperluas pengenalan produk usaha mereka, peserta PKW juga turut mengikuti kegiatan Velfest Air Free Range 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Di samping itu, peserta PKW tak hanya menjalankan usahanya lewat acara yang diselenggarakan di luar, namun mereka juga menjajakan produknya di rumah. Seperti contohnya kelompok Terasku yang berjualan di teras rumah. Dan uniknya, mereka turut memiliki konsep kebun kecil dan menyediakan kursi bagi pelanggan yang ingin bersantap langsung di tempat. Tak hanya berjualan secara langsung saja, namun keempat kelompok tersebut juga menjual produknya lewat sistem online seperti adanya akun Instagram maupun bermitra dengan aplikasi yaitu GoFood agar dapat diorder secara online. Monitoring dan evaluasi juga dihadiri secara langsung oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Kota Depok. Apa sih harapan Bapak pada anak-anak peserta PKW ini? Ya, tentunya kita berharap agar semua peserta ini bisa mengembangkan keterampilan keahliannya dan tidak puas sampai di sini aja. Apalagi nanti yang ikutnya hanya ikut setelah selesai, yang penting ikut sampai selesai kemudian tidak melakukan apa-apa. Tentunya kan dari awal harus mempunyai tekad, mempunyai komitmen
setelah mengikuti kegiatan kursus dan pelatihan ini harus bisa usaha dan tidak boleh puas. Itu kan banyak inovasi yang harus dikembangkan lagi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya di rumah? Semoga dengan adanya program PKW tahun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, menciptakan kemandirian dan kekreatifan bagi peserta, dan menyelamatkan roda perekonomian di tengah situasi yang tak menentu ini.